Jangan lupa, kau ini keturunan para Cindaku. Tidak. Tidak! Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Aku tidak mau mendengar cerita karanganmu lagi. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau mendengarnya. Jangan menolak garis takdir, Rindu. Jangan menyangkal kenyataan. Kau ini adalah darah dagingku dan Belinda. Kau ini anakku. Kita ini berseberangan dengan para Inye. Apa kau tak sadar? Ibumu sekarang sedang di ujung tanduk. Dia terpaksa aku bekukan dalam gua salju. Karena kalau dipaksakan diobati, dia akan mati. Siapa yang melakukan itu pada ibumu? Para Inye, Rindu. Aku harus menemuinya. Tunggu. Tidak bisa sekarang. Nanti kalau bulan purnama penuh pas tengah malam, gua salju akan terbuka. Pada saat itulah kita bisa mengunjungi ibumu. Kalau begitu, siapakah Ratu Sekat Junjung? Ratu Sekat Junjung itu adalah salah satu siluman yang dulu membuat perjanjian dengan Hang Cinda. Tapi dia bukanlah ibumu. Semua itu adalah tipu daya mereka yang mengaduk-ngaduk sejarah hidupmu. Tapi satu yang jelas, Ratu Sekat Junjung itu adalah siluman yang sangat menyayangi dirimu. Tapi dia juga mati di tangan para Inye. Semua orang yang menyayangi kau sudah tiada. Mereka semua dibantai oleh para Inye. Nenek, kakek kau, Raja Mandari, sepupu, paman kau, Datuk Kumbang, semua mati di tangan para Inye. Sekarang cuma tinggal aku dan kau. Ibumu dalam keadaan sekarat sekarang. Ini benar. Aku memiliki ibu dan ayah yang sangat begitu jahat. Rindu. Semua orang itu ada sisi baik dan buruknya. Juga binatang sama saja. Ada yang baik dan ada yang jahat. Termasuk makhluk halus. Jin dan siluman juga sama. Aku dan ibumu ini adalah tokoh yang memperjuangkan tanah leluhur, tanah bertuah untuk masa depan kaum kami. Apakah itu jahat? Yang kami musuhi cuma para Inye dan pasukannya, bukan semua orang. Kalau kami memusuhi semua orang, boleh kau sebut aku ini jahat. Karina! Pantas saja. Perasaanku tidak enak. Gora. Atu, Apa yang terjadi, Gora? Di mana Karina? Tadi kami berhasil dikalahkan oleh Karina dan dia berhasil kabur, Ratu. Lalu di mana Rindu? 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 Kemana dia? Ada yang aneh. Apa yang terjadi di sini? Atu, sebaiknya kita sekarang mencari mereka.
Mungkin rindu dibawa oleh Hang Cinda. Dan Hang Cinda mempunyai alasan tertentu untuk membawa rindu. Ayo, Gora. Sebentar. Iya, Rajo. Ada apa? Terima kasih, Rajo. Karena kau sudah mau membantu. Sebaiknya kau periksa daerah timur. Aku dan Gora akan memeriksa daerah barat. Ya, terima kasih. Ada apa tuh? Sebentar. Aku mau menelisik keberadaan Karina. Aneh. Aku tidak bisa mengetahui keberadaan Karina. Bahkan aku tidak bisa mencium baunya. Ada apa ini? Ilmu hitam apa lagi yang dipakai oleh Hang Cinda? Atu, menurut aku sekarang lebih baik kita kembali ke Kumayan. Kita menggalang kekuatan kembali bersama para inyek lainnya untuk mencari Karina dan Rindu. Benar, Gora. Kita tidak bisa mencari Rindu dan Karina sekarang. Ini sama saja seperti mencari jarum di dalam setubuk jerami. Karena aku tidak punya petunjuk apapun. Ayo, kita pulang ke Kumayan. Ayo. Dato. Rajo, Maaf, Dato. Saya sudah mencari ke berbagai tempat. Tapi saya belum menemukan Karina ataupun Rindu. Kami juga belum berhasil menemukan. Dan sekarang ini Kumayan dalam bahaya. Kita tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan Kumayan untuk mencari Karina. Saya setuju, Dato. Lebih baik sekarang kita balik ke Kumayan. Karena jujur saja, saya masih mengkhawatirkan adik saya. lagi pula kita harus juga menyusun rencana yang matang untuk menghadapi Hang Cinda yang licik ini. Kalau begitu secepatnya kita pulang ke Kumayan. Ayo. Ya, Dato. Maaf kalau saya mengajak Atu bicara lewat pemuka batin. Saya takut ibu saya khawatir dengan jawaban Atu nantinya. Atu yakin kalau luka saya ini bisa disembuhkan. Maafkan aku juga, Kumara. Aku tidak menyangka kalau tenaga dalamku tadi justru menyasar di dalam tubuhmu. Tentang lukamu ini, aku akan berusaha keras untuk menyembuhkanmu, Kumara. Sebaiknya kau sekarang diam dulu. Mungkin ini akan sedikit sakit. Sabar. Lakukan saja, Atu. Biar saya menahannya. Ya Tuhan, tolong sembuhkan anak saya ya Tuhan. Amara harus sembuh, Pak. Buka matamu, Kumara. Lepaskan nafasmu pelan-pelan. Tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Gumara, kamu baik-baik aja kan, Nak? Mara, Ibu tadi sangat takut sekali. Ibu takut kamu kenapa-napa, Mara. Bu, sudahlah Bu. Ayah juga pernah bilang kepada saya, kalau ibu nangis, ibu jadi jelek mukanya. Makanya ibu jangan nangis ya. Pak Mara, syukurlah Pak Mara sudah sadar. Kita sangat mengkhawatirkan Pak Mara. Aku minta maaf. Karena aku kurang berhati-hati. Mengarahkan serangan kepada Kumara. Atau tunggal. Saya tidak apa-apa kok. Sekarang saya merasa kondisi saya sudah baik ya.
Syukurlah, kau sudah semakin membaik, Kumara. Ayah, bagaimana dengan Karina? Maafkan kami, Mara. Karina berhasil kabur dari kejaran kami. Dia hilang dan tidak terdeteksi lagi. Bahkan baunya sudah tidak bisa kami telisik lagi. Gora, apakah kamu juga tidak bisa menangkapnya? Aku dan Rindu sudah berusaha untuk menangkapnya. Tapi Karina sangat sulit untuk dikalahkan. Sampai akhirnya aku pingsan. Dan saat aku sadar, Karina dan Rindu malah menghilang. Ya Tuhan, Karina. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang, Ayah? Maafkan aku, Mara. Tidak mungkin Karina kita biarkan begitu saja, Atu. Aku yakin Hacinda pasti akan berbuat apapun yang dia mau untuk Karina. Mara, Tapi kita tidak boleh tinggal diam begitu saja. Karina harus ditemukan secepatnya. Mara, sebaiknya kamu istirahat dulu, nak. Kondisi kamu ini belum sembuh betul, Mara. Kalau dilihat dari ketangguhannya Tatu, Ibu yakin dia akan baik-baik saja karena dia perempuan yang tangguh. Dia itu tidak pernah mau menyerah, Mara. Mara, sebaiknya kau dengarkan nasihat ibumu. Kemana sebenarnya Nyelebong itu? Kenapa dia lama sekali? Manalah aku tahu. Itulah yang aku takutkan. Mungkin kita hanya buang-buang waktu saja di sini. Saya semakin tidak yakin. Kalau dia itu adalah orang sakti yang seperti dibilang Ki Jagat. Aku pun berpikiran sama kau Alim. Kalau dilihat dari bentuknya memang tak meyakinkan. Bentuknya udah uzur begitu. Lama pula lagi keluarnya. Apa jangan-jangan dia itu tak sanggup untuk berdiri? Kok bilang? Barangkali. Kita tengok aja yuk. Nyelebong! Lihat apa kalian? Nyelebong? Iya, sejak kapan kau keluar dari gubuk kau nih? Sudah dari tadi, waktu kalian membicarakan aku di situ. Memangnya kalian tidak melihat aku ya? Tidak. Kami tidak melihat kau keluar dari gubuk ini. Jangan-jangan dia memang sakti. Buktinya dia bisa keluar sendiri. Tak tahulah saya ini. Apa tujuan kalian datang kemari? Begini Nyelebong, kami mendapatkan informasi dari Ki Jagat kalau Nyelebong bisa menyembuhkan warga kami yang terkena sihir dari iblis jahat. Untuk itu kami datang ke sini untuk meminta bantuan Nyelebong. Iya, Nyi. Apa kau bersedia untuk membantu kami? Baiklah, aku akan membantu Desa Kumayan. Akan menjadi suatu kehormatan bagiku untuk membantu para inya-inya itu sebelum aku mati. Apalagi tanah Kumayan itu adalah tanah leluhur inya-inya sakti. Kau dengar itu, Lim? Dia bilang Inye, Kumayan. Dari mana dia tahu lah? Maaf, Nyi. Tapi dari mana Nyi tahu kalau kami ini adalah Inye dan dari Kumayan? Kami berdua ini kan belum cerita apa-apa soal itu. Jangankan nama Kumayan, jati diri dua pemuda gagah ini saja aku tahu. Kalian adalah inya-inya muda dari Kumayan, bukan? Kemana Karina pergi? Sepertinya perempuan itu membawa Karina keluar dari Kumayan. Menurut saya juga seperti itu. Karena saya sendiri tidak bisa menelisik keberadaan Karina. Mana wanita licik itu membawa Karina pergi? Jadi,
Percuma saja kau cari Hang Cinda. Aku sendiri tidak mencium bau aroma tubuhnya. Kau lagi. Kenapa? Kau tidak senang dengan keberadaanku di sini? Pita, jangan. Lepaskan Pita, Paman. Kita sudah terlalu muak melihat siluman satu ini. Kita harus beri dia pelajaran agar dia kabur. Apa yang kamu lakukan? Kita akan menguji siluman satu ini dengan jurus kalung mutiara hijau, Paman. Jangan kau lakukan. Jangan. Aku mohon jangan kau lakukan. Karena Pita pernah mendapat petunjuk pada mimpi Pita bahwa kalung mutiara hijau ini bisa menghilangkan aura jahat dari seseorang. Jangan kau lakukan, Pitaloka. Jangan. Jangan Pitaloka. Jangan. Aku mohon jangan. Diam kau nenek tua. Bukannya dia belum mati, Paman. Hang Cinda. Kemana saja kau? Aku mencarimu, kakandaku yang cantik. Sepertinya dia menjadi gila, Pitaloka. Terima kasih. Kau berkata aku cantik jelita. Au. Terima kasih. Benar, Pamar. Benar apa yang dibilang Pamar. Nenek tua ini sudah menjadi gila. Ternyata setelah kalung mutiara hijau ini mengambil aura jahat nenek tua ini, dia menjadi gila, Pak. Bobo. Terima kasih sekali lagi. Aku memang cantik jelita. Au. Sudah, Pita. Lebih baik kita jangan ladeni dia. Kita pulang saja ke Kumayan sekarang sudah malam. Baik, Pamar. Hang Cinda. Assalamualaikum, Datuk Panglima, Datuk Abu. Waalaikumsalam. Alam, siapa perempuan yang kalian bawa ini? Beliau adalah Nyilebong. Menurut Ki Jagat, beliau dulunya adalah dukun hitam yang menguasai ilmu iblis, tapi sekarang sudah bertobat. Iya, Datuk. Nyelebong bisa membantu kita untuk menyembuhkan warga yang kerasukan. Maaf, bukan aku yang akan menyembuhkan dan mengobati warga Kumayan, tetapi Gumara dan Pitaloka. Aku ini hanya membantu sebisaku saja dan mengajarkan bagaimana caranya. Kau mengenal Pitaloka dan Gumara di mana?
Aku belum pernah bertemu dengan mereka. Tetapi aku pernah mendengarkan dongeng tentang mereka. Dan aku yakin dongeng itu benar. Dongeng? Dongeng apa, Nyi? Menurut ramalan nenek moyangku, Gumara dan Pitaloka itu menguasai dua alam. Yaitu alam manusia dan alam jin. Jadi, kalau ada manusia yang terkena pengaruh iblis, ya hanya mereka berdua yang bisa mengobatinya. Ada yang aneh dengan perempuan ini. Coba aku telisik. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya kau ini orang yang tidak gampang percaya, Atu. Kau mencurigai aku ya? Buktinya, kau menelisik aku. Aku ini memang orang jahat, Atu. Tetapi itu dulu, kalau kau tidak mengizinkan aku masuk ke Kumayan ini, ya sudah. Aku akan tetap tunggu di sini saja. Sudahlah, Datuk Panglima. Daripada kita memperbesar rasa curiga, sekarang nih ada hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Kita harus memikirkan keselamatan warga. Aku yakin Nyi Lebong ini bukan orang jahat. Iya, Dato. Sebenarnya, saya juga sangat merasakan aura jahatnya. Tapi tidak sebesar apa yang kau curigakan. Auranya sama, seperti manusia pada umumnya. Iya, Datuk Panglima. Jika kita hanya memikirkan sisi baik atau sisi buruk orang, setiap manusia memiliki sisi baik dan sisi buruk. Sama seperti kita juga, kan? Datuk Abu, bagaimana menurut kau? Sebentar, Datuk. Lebih baik kita menunggu Kumara dan Pitaloka. Saya tadi sudah menghubungi mereka berdua supaya cepat pulang kemari. Kita tunggu. Kamu lihat itu. Itu pasti Pak Ratu. Tapi siapa wanita yang bersama Pak Ratu itu? Iya, Pak Mara. Apakah Pak Mara merasakan apa yang sedang kita rasakan sekarang? Iya. Tapi saya mencurigai wanita tersebut. Iya, Pak Mara. Kita juga merasakan hal itu. Kita curiga dengan gerak-gerik mereka. Begini saja. Kita tetap ke sana, tapi ingat, gerak-gerik kita biasa saja. Sampai kita tahu siapa wanita itu sebenarnya. Baik, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan Karina? Kami tidak bisa menemukan Karina. Iya, Atuk. Sepertinya Karina sudah dibawa pergi jauh, keluar dari Kumayan. Oh iya, Gumara, Pitaloka. Aku ingin memperkenalkan kalian dengan Nyi Lebong. Sepertinya Anda sudah menunggu saya. Tenaga dalamnya kuat juga. Ya! Tenang, tenang. Kita lo nggak tunggu. Tenang. Tenang. Semuanya tenang. Nyi Lebong, dukun sakti dari Bukit Telur. Penguasa ilmu 77 iblis. Apa itu benar? Gumara Peto Alam. Harimau putih. Harimau ketujuh. Pemegang kitab 7. Dan punya kekuatan 7 ini yang berada dalam satu raga. Pantas saja kau begitu kuat tadi. Aku sangat bangga berkenalan dengan kau, anak muda. Baguslah. Kalau kalian sudah saling mengenal. Lebih baik sekarang kita jangan buang waktu. Kita buktikan apakah Nyi Lebong ini bisa menyembuhkan warga Kumayan atau tidak. Kau dan gadis itu
yang bisa mengobati warga Kumayan, Gumara. Kalian tinggal membaca dan merapalkan mantra-mantra yang telah kalian kuasai. Aku hanya tinggal membantu saja. Ya sudah, tidak ada salah yang kita mencoba. Ya kan, Datuk? Kita coba saja, siapa tahu benar. Dia bisa menyembuhkan para warga. Baik, kalau begitu, Nyi Lebong, kita ke rumahnya Datuk Lebekar sekarang. Mari. Bagaimana menurut kalian tawaran yang disampaikan oleh Datuk Kumbang itu? Apakah kalian bersedia untuk bergabung dengannya? Sebelum kita menerima tawaran tersebut, sebaiknya kita pertimbangkan dulu matang-matang. Apa untung dan ruginya? Tapi menurutku, karena kita memiliki musuh yang sama, tawaran dari Datuk Kumbang itu sepertinya menarik juga. Iya, betul Kirotan. Tidak ada salahnya kan kita ikut bergabung dengan mereka. Selama ini, 3 kelompok harimau selalu berseteru. Dan menurutku, jika kita bergabung kepada Jindaku, kita akan segera mengalahkan para ini itu. Tapi sayangnya, pasukan harimau hitam yang biasa mendukung itu sekarang sudah habis, Dewi. Kalau begitu, apa rencanamu, Kirotan? Jelatan, menurut aku, sebaiknya sekarang kita harus menggalang kekuatan terlebih dahulu. Terutama, kita harus mendatangi Datuk Lembah. Ya. Aku setuju dengan idemu, Ayah. Ya, kami juga setuju. Kami juga setuju. Baik, kalau begitu sekarang juga kita harus pergi ke Lembah Harimau. Dan di sana kita harus bertemu dengan Datuk Lembah untuk membicarakan kerjasama dia dengan kita. Setuju semuanya? Setuju. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Bagaimana Nyi Lebong? Setelah melihat kondisi warga, kenapa tidak dimulai saja ritual pengobatannya? Lebih cepat, lebih baik. Kepada warga yang tidak sakit, silahkan mundur dari sini. Ayo semuanya, kita menyingkir. Ayo. Ayo kita menyingkir. Sekali lagi maaf para atu. Selain Gumara, Pitaloka, dan saya, silakan para atu menyingkir dari sini. Maaf, lalu apa yang akan kami lakukan? Aku akan mengalirkan tenaga dalamku kepada kalian berdua. Silakan, maju. Baik, ayo Pita. Tenaga dalamku ini tenaga dalam jahat, tenaga dalam iblis. Tapi kalian harus menyaringnya dengan tenaga murni kalian. Lalu kemudian kalian mengalirkannya lagi kepada warga yang sakit itu. Siap? Siap. Siap. Astagfirullahaladzim.
Bertahan, Pita. Kamu jangan menyerah. Kau pasti bisa. Seperti yang aku dugai, perempuan itu bukan perempuan biasa. Kau benar, Lang. Tenaga dalam yang disalurkannya juga sangat hebat. Sebaiknya kalian jangan terlalu percaya kepada orang baru. Nah, Datuk, kita tetap harus hati-hati dan waspada. Benar, apa yang kau bilang, Tuan Abu. Kebakaran, Alim, Alang. Kita sulit sekali untuk menembus pertahanan perempuan ini. Siapa dia sebenarnya? Saya tidak tega melihat ini semua, Datuk. Saya tidak tega, saya harus... Raju, kamu yang kuat ya. Kamu yang tabah. Mudah-mudahan usaha kamu untuk menyembuhkan mereka semua ini berhasil, Raju. Masuk dia ke dalam. Ayo, Bu. Ayo. Karena ilmunya sangat luar biasa. Sepertinya usaha mereka tidak berhasil. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bu Medi. Sepertinya penilaian Maci itu salah. Syukurlah kalau mereka semua sembuh. Selamat. Sepertinya dia hanya kehabisan tenaga. Setelah minum ramuan daun suci ini, dia pasti akan cepat membaik. Ayo Nyi, diminum ramuannya.
yang banyak nih, habiskan. Ramuanmu memang manjur, Lebay Karat. Tubuhku terasa sangat segar sekali. Saking bugarnya, aku merasa umurku masih 30 tahun. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih pada kau, Nyi. Berkat pertolongan kau, banyak sekali warga Kumayan yang sembuh kembali. Janganlah berterima kasih kepadaku. Bukan aku yang menyembuhkan warga Kumayan, tetapi Kumara dan Pitaloka. Aku hanya perantara saja. Tetap saja Nyi Lebong. Saya dan Pitaloka tidak mungkin bisa menyembuhkan warga kalau tanpa bantuan dari Nyi Lebong sendiri. Sekarang aku bisa melihat bagaimana kau dihormati dan begitu terkenal Kumara Peto Alam. Ilmumu sangat tinggi, tetapi kau tetap rendah hati. Baiklah, izinkan aku melihat keadaan warga Kumayan. Lebong sebagai istirahat dulu di sini. Iya benar, Nyi. Meskipun kau merasa sehat, tapi tubuh kau ini belum pulih kembali. Iya, betul. Iya. Usiaku sudah uzur. Dato, kalau Nyi Lebong bisa menyembuhkan semua warga Kumayan, saya yakin Nyi Lebong juga mampu untuk menyembuhkan Karina. Kalau begitu, izinkan saya untuk mencari Karina, Dato. Aku akan menemani Halim. Saya juga ikut. Aku ikut. Ya sudah, kalian pergilah. Biar aku, Dato Harimau Tunggal, dan Dato Abu yang menjaga Kumayan. Kumara, temukan adikmu. Aku mohon temukan. Pasti ya. Sudah, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Datuk Panglima. Aku mohon izin. Ya, Kalau ada apa-apa, hubungi aku. pasti Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Semua warga berutang nyawa pada Datuk. Terima kasih sangat, Atu. Kalau tanpa bantuan para Atu yang sangat sakti, entah nasib kami ini jadi apa. Terima kasih, Atu. Ya, Atu. Sekarang kalian pulanglah ke rumah masing-masing. Istirahatlah. Pulihkan tenaga kalian. Iya, Atu. Mau ngasih nian, Atu. Terima kasih, Atu. Terima kasih, Atu. Terima kasih atas bantuan Atu. Terima kasih, Atu. Aku akan berkeliling ke Kumayan untuk memantau situasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.